Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi tentang PLSQL. Jadi di video kali ini kita akan mempraktikkan dan menggunakan conditional control ataupun if, semacam if dan case dan juga loop serta explicit cursor. Nah, jadi di PLSQL kita akan bahas tiga metode ini, yaitu adalah conditional control, loop, dan juga explicit cursor. Terlebih dahulu kita akan bahas tentang if dan case atau conditional control. Apa sih conditional control tersebut? Conditional control atau pernyataan digunakan untuk mengontrol aliran eksekusi program tergantung pada suatu kondisi. Nah, ini seperti if yang ada di bahasa prosedural lainnya kayak di Java, Python, dan lain-lain. Nah, jadi kalau di PLSQL itu ya nggak jauh beda, cuman untuk sintaksnya saja agak berbeda sedikit. Dan di sini PLSQL itu ada dua jenis conditional control, yaitu if dan case. Nah, kalau misalnya kita coba lihat di Java itu ada yang namanya if dan switch case. Ya, hampir-hampir mirip lah. Nah, di sini tuh sintaknya itu seperti ini, kita jalankan if dulu, terus kita buat kondisinya, then baru kita buatkan statementnya. Kalau kalian ingin menggunakan else if, kita masukkan kondisinya, terus baru masukkan statement. Dan begitu seterusnya, else hingga kalau ingin mengakhiri conditional control, kalian bisa membuatkan sintaks and if. Nah, di sini kita akan jelaskan dulu apa itu if, then, else if, ataupun else. Nah, di sini untuk if statement itu ada seperti then. Apa sih then ini? Then ini digunakan sebagai bagian dari struktur if then. Ini berarti bahwa kondisi dalam pernyataan if benar, maka blok code yang terdapat di bagian then akan dijalankan. Nah, misalnya di kondisi if ini benar, sintak yang kita jalankan, maka statement dari then yang di if ini akan dijalankan. Kalau kalian buat outputnya, maka akan muncul di output. Nah, jadi kalau if ini digunakan untuk melakukan kondisi kayak if, else, ataupun else if itu digunakan untuk melakukan kondisi. Nah, selanjutnya itu adalah else if, ya sama aja. Kalau di else if ini, dalam struktur ini, if digunakan untuk mengevaluasi kondisi pertama. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka else if akan mengevaluasi kondisi berikutnya. Jadi itu kegunaan dari else if dan juga else. Kalau di else ini, termasuk dalam struktur if dan else if juga digunakan untuk mengevaluasi ekspresi atau kondisi yang diberikan. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka blok code yang terdapat di bagian then akan dijalankan. Atau jika if tidak terpenuhi, maka else akan mengevaluasi ekspresi atau kondisi yang diberikan, dan jika terpenuhi, maka blok code yang terdapat di bagian then di else ini akan dijalankan. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan coba contohkan untuk conditional control yang sederhana. Di sini kita akan coba deklarasi dari integer. Untuk integer, kita buat variabelnya f angka dengan 13 dengan nilai 13, lalu kita akan ke begin atau kita akan membuat conditional controlnya. Di sini f angka kita akan coba buat dengan mod atau modulus atau bisa disebut juga dengan hasil bagi. Nah, hasil bagi ini kita akan buat outputnya seperti kalau angka ganjil dan angka genap. Jika angka tersebut kalau dibagi dua bersisa satu, maka hasil yang akan dijalankan adalah angka ganjil. Jika angka tersebut dibagi dengan 2 tidak menghasilkan sisa bagi 1, maka yang akan dijalankan adalah else. Nah, di sini contoh sederhana aja kita akan coba jalankan. Kita masuk di SQL. Nah, di sini saya sudah login di SQL Plus, lalu kita copy paste aja. Kita langsung coba. Di sini untuk outputnya belum muncul, karena kalau kita ingin memunculkan output seperti biasa kita harus membuat set server. Tulisan besar semua, tulisan kecil juga bisa, tapi lebih baik untuk tulisan besar. Nah, setelah kita masukkan set server output on, maka barulah kita akan memasukkan sintak yang kita buat tadi. Nah, di sini untuk hasilnya udah muncul angka ganjil. Di sini untuk integernya itu bernilai 13. 13 dibagi 2 akan bersisa 1, maka yang akan dijalankan adalah yang di if dengan statementnya adalah angka ganjil. Kalau coba kita ubah di sini,
Nah, di sini kita sudah merubah integer dari deklarasinya itu menjadi 14 dan kita coba di sini. Maka yang terjadi adalah angka genap. Kenapa? Karena jika 14 dibagi 2 itu tidak ada sisa. Jika if tidak terpenuhi, maka yang akan dijalankan adalah else. Nah, untuk conditional control, selain if dan else seperti ini, juga ada yang namanya case statement. Nah, di case ini dia tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama statement, case statement. Yang kedua itu adalah case expression. Yang pertama kita akan coba dulu untuk bahas lebih lanjut dari case statement. Jadi di sini kita akan mendeklarasi dua v nilai dan vn huruf. Yang pertama nilai kita buat di number dengan nilai 70 dan ini char. Nah, di sini kita akan langsung kita buat case dan when dari v nilai itu besar sama dengan 85, maka dia akan menjalankan fn huruf yang bernilai A. Nah, begitu juga selanjutnya jika 7 besar dari 70, maka akan di print B. Kalau besar sama dengan 55, maka akan di print C. Jika tidak ada dari nilai tersebut, maka dia akan ngeprint D. Lalu case ditutup. Nah, di sini kita coba lihat pernyataan when, di sini kan when. Nah, kalau then itu kita sudah tahu karena di then ini tadi itu berguna untuk meletakkan statement. Nah, kalau untuk when itu berguna untuk menentukan tindakan yang harus diambil jika nilai ekspresi sama dengan nilai tertentu. Nah, ini when ini kayak if-nya gitulah. Nah, jika when, maka kita akan lanjutkan v nilai besar sama dengan 85, maka fn huruf menjadi A. Nah, terus di else, jika ketiga when ini tidak terpenuhi, maka fn huruf akan di print D. Lalu untuk end case itu digunakan untuk menandakan akhir dari block code dalam struktur case. Struktur case digunakan untuk mengevaluasi nilai ekspresi dan menentukan tindakan yang harus diambil berdasarkan nilai tersebut. Setelah itu kita akan buatkan outputnya dengan hasil dari fn huruf tersebut. Di sini kita akan langsung saja coba. Saya akan copy dan kita paste di sini. Kita akan coba lihat hasilnya. Nah, nilai huruf adalah B. Kita lihat di sini untuk f nilai itu nilainya adalah 70, besar sama dengan 70 itu adalah B. Jadi betul. Nah, selain case statement juga ada case expression. Itu gak jauh beda dengan case statement, cuman ini lebih ringkas daripada case statement. Nah, di sini dia itu tidak menggunakan end case, melainkan menggunakan end. Nah, kalian lihat di sini, kalau di case dari case statement itu menggunakan end case, kalau di case expression itu menggunakan end. Nah, untuk fungsinya itu sama saja. Di sini kita akan langsung saja coba Ctrl C. Kita masukkan ke sini dan kita akan lihat hasilnya. Oke, di sini saya tadi ubah ke fn huruf karena di deklarasi kita membuat fn huruf kan. Nah, di sini kita langsung saja coba. Nah, di sini untuk sintaknya kalian bisa lihat, kita akan buat dulu variabelnya di sini. Baru kita akan jalankan case-nya. Otomatis kita langsung menjalankan when dan langsung membuat nilainya. Nah, kalau di case statement itu kita melakukan deklarasi variabel berkali-kali. Nah, di setiap when kita melakukan deklarasi variabel. Nah, jadi kalau kalian ingin menggunakan lebih efisien, bisa menggunakan case expression karena variabel yang akan dideklarasi di begin itu cuma satu. Selanjutnya di when itu kita tidak menggunakan variabel lagi, langsung kita masuk ke v nilainya. Dan di sini kita akan coba sama 70. Apakah hasilnya sama? Sini kita akan coba enter, maka hasilnya akan tetap sama. Mana tadi? Nah, hasilnya akan tetap sama. Nah, itu adalah conditional control. Selanjutnya ada iterative control atau loop statement. Atau loop ini bisa disebut juga dengan perulangan. Nah, di perulangan ini itu ya hampir sama dengan bahasa prosedural lainnya. Tapi di PLSQL itu ada 3 macam loop. Ada yang namanya loop atau disebut dengan loop basic, ada for loop, dan juga while loop. Nah, kita akan bahas satu-satu perbedaan dari loop, for loop, dan while loop. Yang pertama itu ada loop.
Loop ini digunakan untuk mengeksekusi blok code secara terus-menerus hingga satu kondisi terpenuhi. Dalam suatu loop, menggunakan perintah exit dan exit when untuk menghentikan perulangan. Untuk PLSQL ini lumayan simpel karena kita menggunakan loop dan juga exit when. Exit ataupun exit when. Kalau tidak ada pernyataan, kita bisa hapus untuk exit. Nah, jadi kalau kita hapus exit, ini terjadinya infinite loop. Nanti kita akan coba jika tidak menggunakan exit when. Di sini kita akan coba langsung saja. Nah, di sini dia mendeklarasi vCounter dengan nilai 1. Di loop, dia akan membuat output dengan vCounter. Lalu, setiap vCounter diulang, maka akan ditambahkan 1 hingga mencapai 7 atau kecil dari 7. Nah, di sini kita akan coba langsung saja melihat hasilnya. Di mana untuk cara kerjanya, yang pertama, dia akan mengeksekusi dari vCounter pertama, yaitu adalah nilai 1. Maka di sini kita akan dapatkan angka 1. Selanjutnya, dia akan mengulangi output dengan vCounter plus 1. Maka 1 tambah 1 akan menghasilkan 2. Selanjutnya sampai ke 7 kali perulangan. Maka kita bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika sudah 7 kali perulangan, maka loop akan exit atau berhenti. Nah, di sini kita akan coba menghilangkan exitnya. Apakah yang akan terjadi jika exitnya dihilangkan? Kita akan coba end. Nah, maka akan terjadi infinite loop. Mengapa cuma sampai 99 di sini? Seharusnya akan infinite loop. Di sini terjadi error di line 1 karena numeric or value error. Kenapa? Karena sudah 99 itu 100, yang dimana jika nilai tersebut 100 maka untuk range-nya itu udah 3. Kita coba lihat di deklarasi di sini. Untuk range dari number hanyalah berjumlah 2. Jika range-nya lebih dari 2, maka tipe data tidak akan bisa menampung data yang diterima. Maka terjadilah error di sini. Nah, jika kalian buat mungkin 4, maka perulangan ini akan lebih banyak lagi cuy. Agar tidak terjadi infinite loop, maka setelah exit, kita akan membuat statement yang dimana perulangan hanya bisa kurang dari 7 kali setelah perulangan pertama, seperti itu. Itu untuk basic loop. Selanjutnya itu ada for loop. Kalau for loop ini, kita menggunakan variabel index untuk menghitung jumlah pengulangan yang diperlukan. Nilai variabel index dimulai dari batas bawah hingga berakhir dengan batas atas. Kita bisa menggunakan reverse untuk membuat dari batas atas hingga berakhir ke batas bawah. Nah, di sini kita akan coba menggunakan for loop dan juga if statement. Oke, di sini kita akan mendeklarasi sebuah variabel yang namanya jumlah ganjil dengan nilai 0. Lalu kita akan menggunakan for loop. Nah, di sini dia akan mengulangi atau melakukan perulangan 1 sampai 10. Kalau kita akan menggunakan reverse, kita akan membuatkan di sini mungkin 10 dan di sini 1. Nah, karena kita pakai yang biasa saja, jadi kita akan menggunakan dari nilai bawah ke atas. Lalu kita akan menggunakan if statement dengan modulus, yang dimana di sini akan mengeksekusi hanya nilai yang berjumlah ganjil. Nah, dia akan mengeksekusi 1 sampai 10 nilai yang berjumlah ganjil. Nah, di sini jumlah ganjil plus 1, maka dia akan menambah 1, 0 tambah 1 hingga 10 kali perulangan. Lalu akan dihentikan conditional controlnya. Nah, di sini kita akan coba jalankan seperti apa jadinya. Nah, untuk jumlah bilangan ganjil dari 1 hingga 10 itu adalah 5. Maka dia akan mengeksekusi 1 sampai 10 dan yang terpilih itu adalah hanya angka ganjil. Maka jumlah angka ganjil yang ada dari 1 sampai 10 itu adalah 5. Nah, ini contoh penerapan procedural control dengan iterative control. Selanjutnya itu ada while loop. Untuk while loop ini itu semacam ya tidak jauh beda dengan basic loop, cuman di sini lebih dipermudah lagi atau lebih singkat lagi. Kita akan coba copy. Sebelum itu kita akan coba lihat di sini apa sih itu while loop.
While loop adalah jenis loop yang digunakan untuk melakukan perulangan selama kondisi tertentu terpenuhi. Artinya, loop ini akan terus berjalan selama kondisi while terpenuhi. Nah, di sini untuk while-nya itu adalah kecil dari 10. Maka dia akan melakukan perulangan dengan variabel i sampai kecil dari 10. Nah, di sini kita bisa lihat untuk nilai i itu adalah 1. Nah, di sini untuk melakukan increment i plus 1. Maka setiap perulangan i akan ditambahkan dengan 1. Karena kita melakukan output di atas, maka i yang ini itu adalah i awal. Maka dia akan mengeksekusi nilai 1. Baru dia akan menambah 1 lagi. Ini sama dengan di atas tadi di loop basic. Di sini kita akan coba saja. Maka setelah 10 kali perulangan, loop di sini akan di-exit. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, kita akan menjelaskan tentang explicit cursor. Nah, jadi explicit cursor itu ya ada explicit dan ada cursor. Sebenarnya apa sih itu explicit cursor? Explicit cursor ini adalah jenis kursor yang dideklarasikan secara gamblang atau secara eksplisit sebelum digunakan dalam program PLSQL. Ini menggunakan select statement. Kita coba gunakan dengan select statement dalam deklarasi kursor tersebut. Oke, di sini kita akan coba lihat fungsi satu-satu. Di sini ada yang namanya kursor, ada yang is, ada juga open, vtag, dan juga close. Apa sih semua itu? Nah, di sini kita akan coba lihat kursor itu apa? Kursor berfungsi untuk mengakses hasil dari sebuah query SQL yang telah dijalankan di database. Atau query yang sudah kita simpan di database bisa kita pakai ketika kita menggunakan kursor ini. Kursor dapat digunakan untuk membaca, memanipulasi, dan mengambil data dari sebuah tabel atau view di database. Nah, itu untuk fungsi kursor. Kalau fungsi open itu digunakan untuk membuka kursor dan mengeksekusi query SQL yang telah didefinisikan. Fungsi fetch dalam kursor itu merupakan perintah yang digunakan untuk membaca baris data dari kursor yang telah dibuka dengan perintah open. Nah, setelah dibuka, maka kita bisa menggunakan vtag untuk membuka semacam sebuah tabel yang ada di kursor tersebut. Nah, dari sini si employees, maka kita akan menggunakan view dari variabel tersebut. Di sini contohnya view employee, ada tipe data dari employees, employee ID. Nah, nanti kita akan jelaskan lagi. Terus ada close. Close ini perintah yang digunakan untuk menutup kursor yang telah dibuka. Jadi setelah dibuka, kita akan tutup kursornya. Lalu kita akan coba jalankan. Oke, kita akan coba copy. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Di sini kita akan menggunakan kursor dari si employees. Nah, tabel view-nya itu adalah si employees. Si employees itu ya semacam adalah si employees ini adalah employee ID, select dari employee ID, first name, last name dari table employees. Lalu kita akan mengambil sebuah tipe datanya dari view employee ID. Kita akan mengambil tipe data dari employee ID. Begitu juga view first name dari table data employees di first name dan juga last name. Lalu kita akan buat atau kita akan open si employees. Kita akan coba melakukan perulangan yang artinya kita akan mengambil data tersebut lebih dari satu. Nah, di sini kita akan melakukan vtag di mana si employees into view employees ID, first name, dan juga last name ya akan mengambil data view employee ID, view first name, dan juga last name. Maka akan terjadi exit jika si employees-nya itu tidak ditemukan atau data dari employee ID, first name, last name dari table employees itu tidak ada lagi, maka perulangan akan dihentikan. Lalu kita akan melakukan output yang dimana kita akan mengambil view employee ID, first name, dan juga last name. Lalu kita akan end loop dan juga close dari view si employee tersebut. Nah, di sini kita akan coba saja langsung. Nah, hasilnya itu ada banyak dari Stephen King sampai William Gates. Jadi, dari table employees, dari employee ID, first name, last name, itu ada sekitar
ya dari 100 sampai 206 ID yang ada di tabel tersebut. Setelah tabel tersebut sudah tidak ditemukan data lagi, maka loop akan berhenti. Nah, begitulah cara kerja kursor ataupun menggunakan explicit kursor tersebut. Baiklah, mungkin video sampai di sini dulu penjelasan tentang explicit kursor, iteratif control, dan juga conditional control. Jika ada kekurangan bisa komen di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.